Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mempresentasikan hasil tugas saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evianti Muhtar, NIM 203011, kelas A RMIK. Saya dari kampus Tikes Panakukang, Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Jaringan Komputer. Dosen pembimbing yaitu Ruslan Agus Salim. Langsung saja. Prosesor. Apa sih yang kamu ketahui tentang prosesor? Prosesor merupakan sebagai perangkat keras yakni menjadi otak dari komputer. Dan jika PC tanpa prosesor, PC tidak akan bisa berjalan. Nah, sehingga beberapa komponen prosesor pada satu komputer harus dimiliki oleh komputer. Ialah penjelasannya. Yang pertama yaitu Intel. Prosesor ini yakni telah diproduksi dengan satu Intel Corporation di Amerika Serikat. Prosesor Intel ini tidak meremehkan pengguna prosesor ini dari Intel. Keuntungan dari prosesor Intel adalah merupakan salah satu prosesor tahan panas. Prosesor ini yakni begitu sangat disarankan, sehingga harganya cukup tinggi. Ini telah menawarkan keunggulan Turbo Boost untuk Intel Core 13 dan Core 15 serta Core 17. Dan dengan demikian, memungkinkan alur kerja komputer yang lebih cepat bekerja. Yang kedua yaitu ARM, Advanced Risk Mechanic. Prosesor ini yakni telah dikembangkan oleh ARM Limited. Prosesor tersebut yakni telah dikembangkan untuk mengoptimalkan 3 kategori dan karenanya sering digunakan terhadap pemutar musik, smartphone, dan router. Yang ketiga yaitu AMD, Advanced Micro Device. Perusahaan AMD bermarkas di Sunnyvale, di California, Amerika. Tempat Intel prosesor berkompetisi. Jenis prosesor ini adalah prosesor yang paling populer untuk penggemar game karena prosesor AMD dilengkapi dengan FGA ATI Radeon. Kehilangan prosesor ini menghabiskan lebih banyak daya dan mempercepat prosesor. Yang keempat yaitu Transmeta. Perusahaan yang memproduksi prosesor Transmeta adalah Transmeta. Sebelum perusahaan berhenti, itu sudah merupakan pesaing serius bagi Intel dan AMD. Karena dalam satu prosesor ini yakni telah menggunakan sedikit daya untuk menjalankan komputer dan tidak memanas dengan cepat selama periode waktu yang lama dan satu kinerja perjualan ramah. Yang kelima itu Kirix. Dibangun pada tahun 1988 di Richardson, Texas. Kualitas jenis proses ini masih di bawah Intel dan AMD, tetapi dengan kecepatan kerja. Jenis prosesor Kirix ini memiliki kecepatan optimal atau memuaskan. Nah, cara kerja prosesor. Kecepatan pemrosesan data pada prosesor dapat mencapai 400 GHz, yang berarti bahwa prosesor pada komputer dapat menjalankan 4.000 miliar instruksi dalam satu pekerjaan. Jumlahnya adalah jumlah kemajuan teknologi yang luar biasa, karena banyak kegiatan kerja tidak dilakukan secara manual oleh manusia. Istilah seperti itu tentu diketahui oleh pemain yang sangat peduli dengan spesifikasi komputer yang digunakan dalam kasus. Istilah prosesor yang lebih baik adalah kepastian antara game dan prosesor yang digunakan. Dalam suatu perkembangan, kami sebagai pengguna komputer kelas menengah, kami mengenal dua produsen komponen ajaib ini yaitu Intel dan AMD. Dua prosesor harus bersaing untuk menghadirkan otak komputer yang paling kuat dan canggih. Kita pasti akan melihat keduanya ketika membeli laptop, terutama kita datang ke jenis prosesor yang digunakan. Karena meskipun merek laptop sama, itu tidak selalu prosesor yang sama. Fungsi dari prosesor. Sebagai pengguna komputer yang mempunyai suatu pengetahuan yang cukup untuk memahami komponen prosesor untuk pemrosesan data, pendapat mereka pada umumnya tidak salah karena mengandung pengolah data. Prosesnya adalah mengatur data yang melewati bagian input dan kemudian data dalam proses yang menghasilkan data output yang melewati output itu. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa prosesor tidak berfungsi karena harus,
didukung oleh komponen dengan kecepatan minimum yang sama. Dalam hal ini, RAM atau Random Access Memory adalah komponen yang mendukung kinerja proses cepat. Mengapa RAM harus didukung? Karena ruang penyimpanan utama seperti hard disk tidak dapat memasok prosesor data dengan prosesor. RAM diperlukan sebagai jembatan antara hard disk dan prosesor, sehingga data diproses oleh prosesor terlebih dahulu mencapai RAM. Nah, yang kedua yaitu Random Access Memory. Apa sih yang kamu ketahui tentang RAM? Pengertian. RAM atau Random Access Memory merupakan suatu alat yang bisa disebut dengan memori yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara. Ketika saat komputer jalankan dan dapat diakses secara acak atau random, RAM juga memiliki sebuah fungsi, yaitu untuk mempercepat pemrosesan data pada PC atau komputer. RAM juga termasuk salah satu jenis memori internal yang mendukung kecepatan prosesor dalam mengolah data dan instruksi. Biasanya kapasitas RAM di dalam suatu komputer akan mempengaruhi pada tingkat kecepatan proses data maupun loading di komputer tersebut. Sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan juga menjalankan program akan semakin cepat sesuai di mana besarnya RAM komputer tersebut. Jenis-jenis RAM yaitu yang pertama SDRAM. SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory merupakan jenis memori RAM yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi hingga 100 sampai 133 MHz. Jenis RAM ini memiliki 168 pin dengan kapasitas penyimpanan 16 MB hingga 1 GB. SDRAM ini dapat diletakkan pada slot jenis DIMM atau SDRAM pada motherboard. Berikut ini adalah dua jenis SDRAM antara lain yaitu SDRAM PC133 dan SDRAM PC150. Yang kedua, RDRAM atau Rambus Dynamic Access Memory merupakan jenis RAM yang proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4. Pada umumnya, jenis memori RAM ini dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation. Tidak semua motherboard mampu mendukung suatu memori ini karena teknologinya yang cukup canggih. Yang ketiga adalah DRAM atau Dynamic Random Access Memory, merupakan sebuah jenis memori RAM yang memiliki teknologi penyimpanan data secara terpisah dalam sebuah kapasitor. Agar data tidak menghilang, jenis RAM ini juga memerlukan penyegaran yang akan dilakukan oleh CPU. Untuk strukturnya, memori RAM ini didesain dengan menggunakan salah satu kapasitor atau satu transistor per bitnya, sehingga memiliki kepadatan yang tergolong lumayan tinggi. DRAM RAM selalu memperbarui keabsahan informasi atau isinya. Yang keempat, FPRAM merupakan jenis memori yang bekerja layaknya sebuah indeks atau daftar isi. RTPax dan itu sendiri termasuk ke dalam bagian dari memori yang terdapat pada sebuah raw address. Ketika sistem membutuhkan isi suatu alat memori, FPM tinggal mengambil informasi mengenainya berdasarkan indeks yang telah dimiliki. FPM memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris raw yang sama dari jenis memori sebelumnya. Yang kelima yaitu EDRAM atau Extended Data Out Random Access Memory, merupakan jenis memori RAM dengan teknologi penyimpanan dan juga pengambilan data yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga kemampuan untuk membaca dan menulisnya lebih cepat. Memiliki bentuk yang lebih panjang dengan jumlah pin 72 pin, RAM jenis ini sangat cocok digunakan untuk semua komputer Pentium. Yang keenam yaitu NVRAM, yaitu Non-Volatile Random Access Memory, merupakan jenis RAM komputer yang akan dilengkapi dengan baterai lithium. Lalu, sobat dapat mematikan komputer, data yang akan tersimpan di memori tidak akan hilang. Cara kerja RAM pada komputer. Pada saat kita menghidupkan komputer, perangkat yang pertama kali bekerja adalah prosesor. Fungsi prosesor yaitu sebagai pengolah data dan meminta data dari storage yaitu hard disk, HDD. Kecepatan memproses data yang cukup tinggi, hard disk cenderung melambat dan dalam memproses data dan kala 46 kali lebih lambat dari prosesor.
Jika hal ini terus dilakukan, maka akan terjadi namanya bottleneck. Untuk mengatasi keadaan itu, diperlukan device memori utama atau primary memory atau disebut RAM, merupakan singkatan dari Random Access Memory yang berfungsi untuk membantu prosesor dalam kegiatan penyediaan data atau super cepat yang dibutuhkan. Nah, RAM berfungsi layaknya seperti HDD digital. Karena seluruh komponen RAM sudah menggunakan teknologi digital yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi, sehingga kejadian bottleneck tidak akan terjadi. Struktur RAM. Adapun 4 struktur RAM diantaranya yaitu input stroke, digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Yang kedua itu program strike, digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diakses. Yang ketiga adalah working storage, digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Yang terakhir, yang keempat, output strike, digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Komponen dari RAM. Tipe menjelaskan jenis variasi RAM berdasarkan teknologi yang digunakannya seperti SDRAM, DDR, atau DDR2. Hal ini kadang juga disebut sebagai interface. Contohnya seperti VC Pro DDR 256 MB, PC2 266 berarti menggunakan teknologi DDR. Yang pertama, capacity. Menerangkan seberapa besar kapasitas penyimpanan data RAM dalam satuan gigabyte atau megabyte. Kapasitas merupakan faktor terpenting pada sebuah RAM karena fungsinya sebagai penyimpan data. Yang kedua, FSB, singkatan dari front side bus, yaitu besar jalur data antara prosesor dan dalam RAM 1 MHz. Satuan FSB, prosesor dan RAM seharusnya memiliki angka yang sama. Yang tiga, fungsi. Menerangkan fungsi dari RAM sebagai underboard atau digunakan pada desktop, ECC, atau register, keduanya digunakan pada server. Yang keempat yaitu bandwidth, merupakan besarnya data yang dapat ditransfer dan diolah dalam waktu detik, satuan MB per S atau megabyte per second. Ciri-ciri RAM yang rusak, yaitu yang pertama, kinerja pada program komputer semakin menurun. Yang kedua, komputer atau laptop sering restart sendiri. Tiba-tiba layar Anda blue screen. Yang keempat yaitu berbunyi apabila ingin mengganti booting. Yang kelima, berbunyi apabila mengganti slot. Yang keenam, pada kipas berbunyi crack crack crack. Jika menyalakan HDD LED, tetap menyala tetapi tidak dapat booting, lalu tidak terdapat suara lain selain kipas. Yang kedelapan yaitu RAM yang rusak parah, mungkin ada deteksi oleh CPU dengan bunyi beep error kode. Tapi RAM yang rusaknya kira-kira 30% akan lolos di uji hardware saat booting, tapi akan error bila digunakan untuk melakukan penginstalan atau sering boot screen. Yang 9 yaitu biasanya ketika kita hendak menginstal software sering gagal. Selanjutnya yang ketiga adalah read only memory atau ROM. Apa sih yang kamu ketahui tentang ROM? ROM atau read only memory yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, walaupun keduanya mempunyai kesamaan yaitu dapat diakses secara acak atau random. ROM berbeda dengan RAM, atau biasa juga definisi ROM adalah salah satu memori yang terdapat di dalam komputer. ROM ini mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walaupun aliran listrik sudah dimatikan. Cara kerja ROM yaitu pertama input device, lalu ke data ROM, information dan output device. Fungsi dari ROM sebagai media penyimpanan firmware yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software yang berhubungan dengan perangkat keras hardware, seperti ROM BIOS, di mana BIOS Basic Input Output System tersebut dapat langsung dieksekusi secara cepat, tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lainnya terlebih dahulu, seperti yang pada umumnya terjadi pada alat penyimpanan lain. Walaupun memori ROM hanya dapat dibaca saja,
Akan tetapi, pada data memori ini dapat ditulis ulang. Jenis-jenis ROM yaitu adalah 1. Max ROM. Data pada ROM dimasukkan langsung melalui Max pada saat perakitan chip. Hal ini membuatnya sangat ekonomis, terutama jika kita memproduksi dalam jumlah yang banyak. Namun hal ini juga menjadi sangat mahal karena tidak fleksibel. Karena tidak fleksibel, maka jarang ada yang menggunakannya lagi. Yang kedua adalah programmable atau PROM adalah satu bentuk memori digital di mana setiap bit setting terkunci oleh skiring atau anti-fuzz. PROM digunakan untuk menyimpan program secara permanen. Biasanya perangkat ini menggunakan tegangan tinggi untuk secara permanen menghapus memori dalam chip. Akibatnya sebuah PROM hanya dapat diprogramkan satu kali. Yang ketiga, Erasable Programmable Read-Only Memory atau EPROM adalah jenis memori chip yang mempertahankan data ketika catu daya dimatikan. Dengan kata lain, itu adalah non-volatile. Ini adalah sebuah array dari floating gate transistor individual yang diprogram oleh perangkat elektronik yang memasuk tegangan tinggi daripada yang biasanya yang digunakan dalam rangkaian digital. Apa sih perbedaan RAM dan ROM? RAM merupakan jenis memori internal yang dapat diganti-ganti, yang dapat menyimpan data selama dialiri oleh arus listrik. Oleh karena itu, RAM disebut juga dengan memori volatil. Volatil memori merupakan memori yang datanya dapat dibaca dan juga dihapus. Akan tetapi data tersebut akan hilang apabila kehilangan power atau tidak dialiri listrik. Maka dari itu sangat membutuhkan daya. Yang keempat yaitu hard disk. Apa sih yang kamu ketahui tentang hard disk? Hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang ada dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, OS, aplikasi, akan tersimpan dalam perangkat ini. Seperti HDD atau Hard Disk Drive, atau biasa kita sebut dengan hard disk, menyediakan ruang khusus untuk menyimpan dan membaca data. Perangkat ini bersifat non-volatile memory, yang berarti data yang kita simpan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Ini berbeda dengan penyimpanan RAM dalam komputer, di mana semua data yang tersimpan, sementara pada RAM akan hilang ketika komputer dalam kondisi off atau mati. Hard disk pertama kali dikomersikan pada tahun 1956 oleh perusahaan IBM dan langsung diterima masyarakat. Alhasil, hard disk menjadi sebuah media standar penyimpanan pada komputer. Hingga saat ini, orang-orang menggunakannya di server maupun komputer. Jenis-jenis hard disk yaitu 1. HD konvensional. Tipe paling umum adalah hard disk konvensional. Anda dapat menemukannya di pasaran dengan bermacam ukuran. Ada sebuah piringan cakram yang berfungsi untuk menyimpan data di dalamnya. Kelemahan paling signifikan adalah daya tahan atau durabilitas. Ini disebabkan oleh komponen utama akan berputar ketika menyalin dan membaca sebuah data. Yang kedua, Solid State Drive atau SSD. Jenis hard disk kedua yang populer digunakan oleh masyarakat luas atau solid state drive. Dari segi konstruksi atau komponen, tipe ini tidak menggunakan piringan atau cakram untuk kinerjanya. Lalu, teknologi apa sih yang digunakan? Pada SSD, ada sebuah chip yang berfungsi sebagai space penyimpanan. Dari segi fungsi, sistem penyimpanan tersebut mirip dengan yang dimiliki USB flash drive. Komponen hard disk yaitu ada dudukan, saringan, piringan, dan motor servo. Tungkai kepala baca, aktuator, dan pengatur kepala. Fungsi dari hard disk adalah menyimpan file dalam bermacam format dan menyimpan space penyimpanan data, menyimpan data bagi aplikasi dan software, dan sarana backup, dan juga menyimpan data dari operasi sistem. Monitor. Apa sih yang kamu ketahui tentang monitor? Monitor adalah perangkat keras yang dipakai untuk menampilkan output data grafis yang berasal dari sumber-sumber data grafis seperti CPU, satelit, dan berbagai sumber data grafis lainnya.
Dalam perangkat komputer, monitor sering juga disebut dengan istilah layar komputer. Sedangkan di perangkat jaringan televisi, monitor seringkali disebut dengan istilah layar televisi. Jenis-jenis monitor. Yang pertama yaitu monitor CRT atau Cathode Ray Tube. Merupakan monitor yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi sinar katoda yang diletakkan di dalam tabung. Monitor CRT merupakan monitor komputer tertua yang hingga saat ini masih cukup banyak digunakan. Karena menggunakan tabung katoda, monitor CRT sering juga disebut dengan monitor tabung. Yang kedua yaitu monitor LCD, Liquid Crystal Display. Merupakan monitor yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi pencahayaan sinar di media cairan kristal. Dibandingkan monitor CRT, ukuran monitor LCD jauh lebih ramping. Tidak hanya itu, tingkat resolusi dan kualitas gambar yang bisa ditampilkan oleh monitor itu juga lebih baik dibandingkan monitor CRT. Komponen monitor. Satu, yaitu adalah bagian luar monitor. Seperti yang Anda lihat di sini. Yang kedua adalah bagian pada panel belakang. Di antaranya saklar, AC inlet, konektor untuk power, dan kabel sinyal data dengan CGA 9 pin, FGA 25 pin. Yang kedua, bagian dalam monitor. Seperti yang kalian baca di sini. Fungsi. Fungsi monitor sebagai perangkat keras untuk menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. Selain itu, fungsi monitor ini sebagai alat output dari memori komputer supaya dapat bekerja secara maksimal. Monitor harus dihubungkan dengan kartu FGA yang sudah terpasang yang baik pada perangkat CPU. Selain itu, monitor layar sudah digunakan pada banyak perangkat komputer, mulai dari komputer pribadi dan laptop hingga perangkat seluler kecil seperti ponsel dan pemutar MP3. Resolusi. Resolusi dari monitor yaitu HD. Yang pertama HD 720p, yang kedua Full HD 1080p, yang ketiga Quad HD yaitu 2K, dan 4 Ultra HD 4K, yang terakhir yaitu UHD TV 8K Haya. Video Graphic Array. Apa sih yang kamu ketahui tentang FGA? FGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah type standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya FGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang sering digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Sejarah FGA pertama kali dipasarkan pada tahun 1987 oleh International Business Machines Corporation yang disingkat menjadi IBM. IBM adalah salah satu perusahaan di US yang memproduksi atau membuat perangkat keras dan perangkat lunak. IBM didirikan pada tanggal 15 Juli 1981 dan beroperasi pada tahun 1888 yang berpusat di Armonk, New York, dan US. Fungsi dari FGA adalah memproduksi dan menampilkan gambar pada display monitor pada komputer versi lama. FGA ini adalah komponen yang sangat penting. Namun, untuk komputer dengan spesifikasi terbaru, fungsi dianggap tidak penting karena biasanya sudah ada pada motherboard FGA card on board. Jenis-jenis FGA yaitu 1. FRIAM, yang kedua Rambus, yang ketiga SGRAM, yang keempat Dynamic RIAM, dan yang terakhir yaitu Edo RIAM. Kenapa sih partisi dimulai dari C? Pada awalnya, PC IBM menggunakan sistem operasi CPU atau M, yaitu Control Program for Microcomputers, yang tidak memiliki hard disk. PC ini hanya memiliki satu floppy drive, dan hanya itu saja. Jadi kalau kita ingin menambah floppy drive, ya harus mengeluarkan uang yang cukup besar pada saat itu. Floppy yang pertama digunakan untuk menyalakan sistem operasi yang tentunya berada pada drive A. Dan untuk floppy yang kedua menyalakan aplikasi yang tentunya pada drive B.
Inilah standar yang dilakukan PC IBM pada waktu bersamaan hard disk mulai dijadikan standar penyimpanan pada sebagian PC. Secara logika, drive dua huruf awal abjad A dan B sudah dipakai untuk floppy drive. Tentunya penyimpanan berupa hard disk berada pada drive C. Dengan demikian, sekarang kita sudah tahu mengapa partisi hard disk selalu diawali dengan drive C. Meskipun komputer baru yang diluncurkan saat ini sudah tidak menggunakan floppy drive lagi, tetapi skema penamaan tersebut masih tetap digunakan sampai saat ini. Itu saja presentasi hasil tugas dari saya. Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar di sini. Itu saja. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.